Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, ada informasi final dari BKN perihal syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh honorer yang terdata di database BKN agar 100% dapat diangkat menjadi P3K 2024. Tentunya ini informasi yang sangat penting ya, terutama bagi P1, P2, P3 dan P4 ya, bahwasanya menurut informasi dari Kemenpan RB bahwa yang sangat diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023-2024 itu adalah honorer yang terdata di pendataan non ASN atau terdata di database BKN Bapak Ibu ya sejak tahun 2022. Tapi tidak serta-merta harus diluluskan atau diangkat. Nanti yang terdata honor yang terdata di database BKN itu diangkat menjadi ASN apabila sudah diverifikasi oleh BKN dan sudah diverifikasi oleh BPKP, dan apabila dinyatakan memenuhi persyaratan maka honorer itu akan langsung mendapatkan NIP P3K. Sekali lagi, menurut Menpan RB teman-teman ya, menurut Menpan RB bahwa tes P3K hanya formalitas saja. Oke, sekian, kita langsung saja to the point ke informasinya. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi, soal tes tadi Bapak sekalian itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi, tes ini formalitas untuk mendata ulang. Jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran dari banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir, menyampaikan di forum itu besok siang. Yang disampaikan oleh Pak Menteri yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Junimar tadi. Jadi untuk kasus Madinah dan 5 kabupaten kota di Sumatera Utara itu sebetulnya sudah kita tindaklanjuti. Jadi kita sudah koordinasi dengan Polda Sumatera Utara, sudah ditetapkan tersangkanya kepala dinas yang terkait. Bahkan BKN pernah menerima surat dari pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara agar mereka yang kemarin diluluskan karena SKT itu 10% itu dibatalkan. Tapi sampai sekarang kabupaten tersebut tidak membatalkan, maka kami mengambil tindakan mereka tidak kita tetapkan nomor NIP-nya dulu, kita hold karena ini belum selesai. Yang lainnya tetap jalan. Ini dari sebagai bentuk pertanggungjawaban agar tidak menjadi kegaduhan. Sementara mereka sebetulnya kalau dilihat dari nilainya itu sebelum ada SKTT itu memang di bawah dari mereka yang seharusnya lolos karena mungkin SKTT-nya tidak bagus. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan kebocoran soal, kami sampai saat ini belum menerima pengaduan Pak Pimpinan. Karena soal itu sebetulnya sudah dieksekusi oleh BSSN. Jadi kami membuat bagaimana caranya supaya soal itu betul-betul aman. Dan pada saat itu dilakukan seleksi, itu betul-betul hanya dari pihak BSSN dan pembuat soal yang tahu, yaitu konsorsium dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, sewa laptop. Memang kita sewa laptop. Tidak mungkin kita mempunyai laptop tersendiri yang jumlahnya di beberapa titik lokasi sampai ribuan itu, maka kita sewa. Tapi pada prinsipnya kita akan memformat ulang. Jadi tidak yang dikhawatirkan tadi kalau misalnya soalnya itu jadi bocor karena sewa laptop, kita sudah format ulang. Sehingga harapannya memang tidak akan ada lagi laptop-laptop itu yang mungkin sudah dimasukkan soal-soal atau yang ada upaya-upaya yang tidak benar dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sudah kita lakukan uji forensiknya sehingga insya Allah laptop yang kita sewa itu aman. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan joki. Memang selama ini masih ada upaya-upaya yang dilakukan untuk perjokian ini. Tapi karena kita sudah menggunakan face recognition, 2 kali kita gunakan ketika masuk dan ketika akan mulai tes, maka joki itu alhamdulillah bisa tertangkap. Nah, sehingga
Kalau misalnya tadi ada kembar dua, itu by system sebetulnya bisa kita tangkap, karena kembar pun mesti ada bedanya, ya ada bedanya. Jadi ini kita mengandalkan sistem yang sudah kita bangun selama ini, dan alhamdulillahnya memang bisa berjalan secara objektif. Nah, kaitannya dengan verifikasi validasi, kami laporkan Bapak Pimpinan, sebetulnya kita sudah melakukan verval berdasarkan dari surat edaran Menteri Pan-RB tahun 2022 bersama-sama dengan BPKP. Ada pembagian tugas, kalau BPKP itu berkaitan dengan kriteria berupa bukti pembayaran nominal gaji yang benar dan sah yang bersumber dari APBN atau APBD, termasuk yang dibayar dari dana BOS dan dana yang bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Daerah. Ini yang menjadi fokus dari BPKP. Sementara untuk BKN, verval yang dilakukan itu ada 6 poin. Yang pertama SPTJM, kemudian yang kedua SK pengangkatannya sebagai tenaga kontrak atau non-ASN, kemudian kita lihat masa kerjanya, apakah sudah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021, kemudian usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kemudian kita lihat juga pendidikannya yang dibuktikan dengan ijazah, dan yang terakhir adalah jabatan-jabatan yang sesuai dengan SE Menpan. Jadi ini kita lakukan Bapak Pimpinan, dan kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di BPKP. Sehingga verval ini harapannya nanti untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K. Kemudian tadi kalau misalnya ada rumor yang mengatakan BKN meminta kuota, insya Allah sampai saat ini nggak ada Bapak Pimpinan. Jadi mohon maaf, kami sering mencontohkan pimpinan BKN pun anaknya juga tidak lulus. Sehingga ini bisa terbukti bahwa tidak ada jatah dari BKN untuk memperoleh kuota pengangkatan sebagai calon aparatur sipil negara. Jadi ini tambahan kami, mungkin izinkan Bapak Pimpinan untuk kaitannya dengan mereka yang sudah lulus passing grade tetapi belum dapat diangkat menjadi PNS. Pertanyaan dengan Pak Agus itu mohon Pak Deputi Sinka atau Pak Deputi Mutasi, kami persilakan. Terima kasih Pak Kepala, Izin Pak Menteri, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan terkait dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Gus Pardikaus bahwa ini adalah pengangkatan P3K guru pada tahun 2021, Pak. Jadi pengangkatan guru P3K guru tahun 2021